Suara kamu cempreng, kayak gini. Ulidal musyarraf. Mau suaranya bulat kayak gini. Ulidal musyarraf. Selamat datang di channel Fikri Jidan, membahas tips seputar vokalis hadroh dan juga tips mengolah suara yang baik dan benar. Di video ini kita akan membahas kenapa suara kita itu bisa cempreng dan bagaimana caranya agar suara kita itu bisa bulat. Dan nanti di akhir video kita akan latihan bersama agar suara kamu itu bisa bulat dan tidak cempreng lagi. Dan tentunya kamu jadi lebih makin pede ketika tampil. Jadi stay terus sampai akhir, jangan di skip. Kenapa suara kita bisa cempreng? Suara kita bisa cempreng itu karena kita tidak menggunakan teknik resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu sama seperti halnya kamu tahu gitar. Nah, gitar itu kan di tengah-tengahnya ada lubang dan di dalamnya itu ada rongga kosong. Nah, ketika gitar digenjreng, terbentuklah sebuah bunyi yang nyaring dan juga bulat. Nah, itulah sebuah resonansi. Nah, bayangin jika lubang gitar itu kamu tutup menggunakan bantal atau apapun, terus kamu genjreng. Alhasil, gitar bunyinya jadi tidak nyaring ataupun bulat. Nah, contoh kecil lainnya yang gampang, mungkin kamu pernah nyanyi di dalam kamar mandi. Ketika kamu nyanyi, suara itu menggema atau suara itu terdengar lebih nyaring ketika di kamar mandi. Itu adalah sebuah resonansi dari sebuah ruangan. Jadi suara kita itu menggema ataupun lebih nyaring. Nah, sama, agar suara tidak cempreng, kita juga harus bentuk resonansi di vokal kita. Yang mana resonansi itu ada di rongga mulut, rongga hidung, dan rongga kepala kita. Bisa juga di rongga dada. Terus gimana sih caranya biar kita bisa ngebentuk resonansi itu? Caranya mudah sekali. Yang pertama, kamu harus rubah huruf hidup kamu pengucapannya. Jadi ada yang namanya huruf hidup. Huruf hidup sendiri ada A, I, U, E, O. Nah, ada 3 huruf hidup yang perlu kita rubah pengucapannya. Ada huruf A. Huruf A itu tambahkan sedikit O. Jadi yang tadinya A, tapi tambahkan sedikit O, biar lebih bulat bunyinya. O. Nah, jangan A, tapi O. Kerasa ya bedanya? Untuk huruf I, itu tambahkan sedikit U. Jadi bunyinya I, jangan I. Jangan seperti itu, tapi I. Nah, untuk huruf E, itu jangan terlalu lebar, tapi secukupnya aja. Kayak E, jangan E. Jangan seperti itu, tapi secukupnya aja. Untuk huruf U dan O sudah aman. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dan ditunggu. Sekarang kita masuk ke latihannya. Tapi saya mohon banget ke kamu, please, latihan ini sekali dalam 1 hari selama 3 hari aja cukup. Agar tekniknya itu bisa nempel di kamu dan kamu bisa spontan menggunakannya dan gak gampang hilang. Nah, jadi saya mohon banget untuk latih teknik ini selama 3 hari. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya. Usahakan suara agak fokuskan di satu titik ya, jangan melebar. Jadi kayak tadi A itu saya fokuskan di titik tengah. Kalau cempreng itu kan fokusnya melebar. A, tapi jangan sampai A, jangan seperti itu ya. Tapi fokuskan di titik tengah. Oke. Sekarang kita masuk ke latihannya. Untuk latihannya seperti ini. I, E, A, O, U. Kita pakai huruf itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke latihannya. I, E, A, O, U. Jangan lupa rasakan getarannya di rongga mulut. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O, U. I, E, A, O,
Gimana? Kira-kira bisa nggak? Kamu latih itu terus ya selama 3 hari. Kalau sudah merasa ada perubahan, jangan lupa untuk komen. Kasih tahu gimana perubahannya, kira-kira ngaruh nggak di suara kamu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Kedepan saya akan sering berbagi tips vokal lainnya. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga suara kamu makin bagus. Latihan kecil, hasil besar. Gas terus!